Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk anak ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang teks pidato persuasif, yaitu KD 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato secara lisan dan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menyusun teks pidato persuasif. Yang ini nantinya akan kalian kerjakan, yaitu menyusun sebuah teks pidato persuasif. Baiklah, kita akan melihat. Nah, bagian pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan hal-hal pokok yang harus ada dalam naskah pidato persuasif. Sebagaimana materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa dalam teks pidato kita harus memperhatikan strukturnya, yaitu ada bagian pembukaan yang nantinya ada salam pembuka, sapaan, dan ucapan syukur. Kemudian ada bagian pendahuluan dalam pidato tersebut yang nantinya tentu menggambarkan isi yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, isi atau materi pidato yang ditulis secara sistematis. Kemudian bagian terakhir penutup yang berupa kesimpulan, harapan, pesan, dan salam penutup. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menyusun pidato? Kita akan lihat. Nah, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan topik. Topik ini harusnya pilihlah topik yang memang dapat dikuasai dan dipahami dengan baik. Artinya kamu perlu memilih topik atau tema yang kamu sendiri mengerti tentang tema tersebut. Kemudian yang kedua, menganalisis pendengar. Nah, ini penting sekali supaya nanti ketika kita menyusun teks pidato, kita bisa memilih bahasa, kalimat, atau kata-kata yang sesuai dengan pendengarnya, sehingga mudah dipahami dan pesan yang kita sampaikan bisa dipahami pendengar. Nah, mengenali pendengar tersebut bisa berdasarkan tingkat usia, kemudian pendidikannya, dan pekerjaannya juga. Kemudian yang ketiga, setelah kita tentukan topik, kita analisis pendengar, barulah kita menyusun kerangka pidato. Mulai dari pembukaannya, isi, dan penutup. Nah, berikutnya, setelah teks pidato kalian buat, setelah selesai teks itu, nah jangan langsung kita pakai atau langsung kita bacakan di depan orang umum, tetapi cobalah dulu menyunting naskah pidato tersebut. Nah, apa itu menyunting? Nah, menyunting adalah kegiatan memperbaiki tulisan atau naskah dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat kita menulis. Nah, suntingan tersebut dapat dibagi dua. Ada suntingan isi dan ada suntingan kebahasaan. Kita lihat suntingan isi, apa saja yang berkaitan dengan isi. Bisa berupa urutan penyajiannya, apakah sudah sistematis atau sudah berurutan atau belum. Kemudian perhatikan juga kelengkapan isi. Ya, materi yang disampaikan tersebut hendaknya lengkap sehingga bisa mewakili dari apa yang hendak kita capai dari pidato yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, kesesuaian uraian materi dengan topik yang sudah kita tentukan. Nah, yang keempat, kita juga harus memperhatikan agar isi pidato kita tersebut tidak mengandung pernyataan yang berbau sara atau hal yang sensitif. Selanjutnya,
kita lihat yang kedua, suntingan kebahasaan. Nah, apa saja yang disunting dan berkaitan dengan kebahasaan? Yang pertama, penggunaan tanda baca berkaitan dengan tanda-tanda seperti titik, koma, tanda tanya, titik dua, tanda seru, dan sebagainya. Kemudian, perlu juga penggunaan tata bahasa. Nah, ini berkaitan dengan penulisan kata, penulisan huruf, kata depan, gabungan kata, dan sebagainya. Yang ketiga, perlu juga diperhatikan pilihan kata yang sudah kita gunakan. Karena pidato kita ini adalah pidato persuasif, maka kita perlu mencari kata-kata atau memilih kata-kata yang bisa mengajak, menarik orang, membujuk orang supaya melakukan sesuatu hal yang positif. Oleh sebab itu, kita akan pilih kosakata emotif atau yang menggugah perasaan, kemudian yang bisa menunjukkan etika dan argumen-argumen yang masuk akal atau logika. Berikut, yang keempat, kita juga harus menyunting atau memperhatikan struktur kalimatnya. Kalimat yang baik adalah susunan kalimatnya efektif dan mudah dipahami. Kemudian, kita juga harus memperhatikan kepaduan paragraf. Artinya, adanya kaitan makna atau penjelasan yang saling mendukung antara paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya. Nah, demikian saja anak-anak Ibu. Kalau kurang paham, silakan ditanya kembali.